اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Quba Bapak Dr. Rusdi Ridwan beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Bapak Haji Insinyur Naslan. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita pembina daripada yayasan serta muslimin, muslimat, seluruh undangan yang hadir dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan di pagi hari menjelang siang kali ini, yang insya Allah kesemuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur terus menerus tanpa henti kita persembahkan dan hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah turunkan terus menerus dalam kehidupan kita sehingga sampai detik hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majlis yang mulia dengan niatan yang mulia tentunya, yaitu melaksanakan acara halal bihalal. Halal bihalal ini kita tidak akan temukan di negara lain. Halal bihalal ini kita hanya temukan di negeri kita yang kita cintai ini. Halal bihalal merupakan peninggalan tradisi, peninggalan para ulama salafus salihin di Indonesia terdahulu. Yang ini merupakan tradisi baik yang patut kita tumbuh kembangkan ke masa-masa mendatang. Disebut dengan halal bihalal karena kita berusaha untuk meminta kehalalan dari saudara kita akan kesalahan-kesalahan kita. Disaling meminta untuk dihalalkan kesalahannya, maka disebut dengan halal bihalal. Mengapa ini dikatakan sebagai tradisi yang baik? Karena ada tradisi baik, ada tradisi buruk. Dalam sebuah hadis Nabi katakan begini: "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan tradisi baik, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala, dan orang-orang berikutnya yang melakukan tradisi tersebut, orang ini yang pertama kali melakukan tradisi baik ini, dia akan mendapatkan imbas pahala sampai hari kiamat. Berikutnya kata Nabi, orang yang melakukan tradisi buruk, dia akan mendapatkan dosanya, dan pelaku-pelaku berikutnya yang melakukan tradisi buruk tersebut, maka orang pelaku pertamanya itu tetap akan mendapatkan efek dosanya sampai hari kiamat. Jadi dalam hidup kita ini tentu ada hal-hal baru yang kita munculkan, dan hal-hal baru yang kita munculkan tersebut akan dilihat efeknya baik atau buruk. Kalau hal-hal baru yang kita munculkan itu bernilai baik,
kita mendapatkan pahala. Kemudian orang-orang berikutnya yang melanjutkan kebaikan tersebut, dia mendapatkan pahala, dan kita pun yang pernah meninggalkan tradisi baik tersebut mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Kita kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor, kita menjadi senior di perusahaan tersebut. Terus banyak junior-junior kita ajarkan metode-metode kita dalam mengelola perusahaan. Yang kita tularkan kepadanya itu hal-hal yang baik, maka kita dapat pahala. Kemudian ketika junior-junior kita itu meneruskan apa yang telah kita tularkan pada mereka itu, selama mereka menjalankan dan mempraktekkan apa yang kita ajarkan kepada mereka, kita dapat pahala terus. Walaupun kita udah pensiun, walaupun kita sudah meninggal dunia. Tetapi kalau yang kita ajarkan kepada junior kita itu cara untuk curang, cara untuk culas, kita dapat dosanya, dan dia pelakunya dapat dosanya. Dan selama dia melaksanakan apa yang kita ajarkan kepadanya dalam hal nilai buruk itu, kita dapat dosa terus. Kita udah pensiun, dia ajarkan lagi sama yang lainnya, sama yang lainnya. Ini caranya loh, ini caranya loh, terus sampai hari kiamat. Maka Nabi katakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan tradisi yang baik, dia akan dapatkan pahala, dan pahala pelaku kebaikan berikutnya sampai hari kiamat. Nah, ini halal bihalal ini kita nggak tahu nih siapa pertama yang menemukannya, siapa pertama kali yang mengadakannya, tetapi kita tahu pasti bahwasanya yang melaksanakan dahulu orang-orang tua kita. Dan ini tradisi baik. Di dalamnya diisi dengan apa? Dengan acara silaturahim. Tadi saya dengar kabar ini di komplek ini sudah beberapa kali malah. Ya, ada silaturahim di restoran, ada silaturahim di warga komplek. Ini sekarang silaturahim di masjid. Ya, Masya Allah. Ya, silaturahim itu hal yang baik. Silaturahim itu perintah Allah dalam Al-Quran setelah Allah perintahkan kita bertakwa. Lihat, perhatikan surat An-Nisa ayat yang pertama. Di situ Allah katakan, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan merajut hubungan silaturahim. Jadi dalam surat An-Nisa ayat yang pertama tersebut itu betul-betul penekanan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kalau bertakwa, salah satu syarat takwanya itu indah silaturahimnya. Dan orang yang indah silaturahimnya berarti dia sedang menunjukkan dia memiliki dimensi takwa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengaku bertakwa tetapi cacat hubungannya dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan orang-orang terdekatnya, atau na'udzubillah sama orang tuanya. Ya, kita sering mendengar cerita, mendengar kisah tentang ada anak tidak bertegur sapa dengan orang tuanya sekian tahun lamanya. Bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya jika cacat silaturahimnya dengan orang tua kandungnya? Kita cacat silaturahimnya dengan hamba Allah saja sudah keberkahan tidak turun dalam kehidupan kita, apalagi kalau cacat hubungan kita dengan orang tua kandung kita. Maka salah satu poin utama takwa itu, dalam sebuah riwayat hadis Nabi katakan, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Orang yang menginginkan rizkinya itu dilapangkan, mudah rizkinya, kemudian umurnya dipanjangkan, kata Nabi. Syaratnya apa? Kata Rasul,
dia menjalin hubungan silaturahim. Jadi silaturahim itu efek baiknya dua. Yang pertama, rizkinya dilapangkan. Orang yang silaturahimnya bagus itu temannya banyak tidak? Banyak. Ya. Silaturahimnya bagus, banyak temannya. Di handphonenya itu nama temannya bisa ribuan. Kenapa? Silaturahimnya bagus. Nah, kalau seumpamanya di handphone nih Pak, di handphonenya dia nama temannya ada sekitar 1000 sampai 2000. Kira-kira kalau dia posting jualan sesuatu, ada yang beli tidak? Ada yang beli. Kenapa? Temannya yang ada di phonebook itu jumlahnya 1000 sampai 2000. Kalau dia pasang di status WhatsApp, ada yang dia jual, entah itu makanan, entah itu barang, kemungkinan ada yang beli, ada yang membelinya. Tapi kalau seumpamanya di handphonenya temannya cuma isinya 4 orang, dia posting jualan ikan teri, kira-kira ada yang beli nggak? Kalaupun temannya 3 orang itu beli, saya yakin itu karena jaga perasaan dia aja. Kasihan. Ini bahasa kerennya saat ini tuh membangun jejaring networking, itu kan bahasa keren. Bahasa Islaminya apa? Silaturahim. Silaturahim dari kata silah dan kata rahim. Silah itu artinya merajut atau menjalin, rahim artinya tali kasih. Kata rahim itu diambil dari kata Rahman. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman, akulah sang maha kasih. Khalaqtu ar-rahima, akulah yang menciptakan rahim, kata Allah. Rahim, siapa yang punya rahim? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi wanita ini mulia. Kenapa? Karena kemana-mana mereka membawa salah satu nama Allah, Rahim, dan tidak pernah ditinggalkan kan? Allah mengatakan khalaqtu ar-rahima, akulah yang menciptakan rahim, kata Allah, yang aku titipkan kepada makhlukku wanita, kata Allah. Makanya kenapa fitrahnya perempuan itu lembut? Kenapa? Karena ada rahim. Mengapa fitrahnya perempuan itu lebih mendahulukan perasaannya ketimbang akalnya? Karena ada rahim. Mengapa fitrah wanita itu penuh dengan kasih sayang? Karena ada rahim. Maka akan menjadi pertanyaan besar kalau ada perempuan galak. Kita perlu tanya itu rahimnya kemana? Kalau laki-laki galak wajar Pak. Kalau perempuan galak, dikit-dikit angkat kayu, kesal sama suami udah gini, awas lo sama suaminya. Nah, itu kita tanya tuh, rahimnya kemana? Apa buktinya wanita itu lembut? Apa buktinya wanita itu penuh dengan kasih sayang? Mari kita lihat. Sekolah TK, ini kan Masjid Kuba punya sekolah TK kan? Ini Pak Ketua Yayasan. Sekolah TK gurunya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sering nggak kita jumpa sekolah TK ada guru laki? Jarang. Kalaupun ada, pasti kalau dia ngomong kelingkingnya naik, agak-agak lembut-lembut gitu. Ya. Tapi yang pasti sekolah TK itu gurunya pasti perempuan. Mayoritas didominasi perempuan. Kenapa? Karena penuh dengan kasih sayang. Boleh tukaran sesekali, ya. Ini ketua DKM kita suruh ngajar di TK, coba tahan nggak? Kita laki-laki nih Pak, nggak bakal tahan Pak. Di TK itu. Nggak usah di TK deh, di SD.
Nggak semuanya tahan itu. Maka kita ajukan jempol kepada wanita itu. Tahan, sabar. Contoh sederhana lah Pak, di rumah nih punya anak 2, satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun, laki-laki dua-duanya. Terus istri kita bilang sama kita, nih suami-suami nih, istri kita bilang sama kita, ayah, saya mau ke mall sebentar, ada yang mau dibeli, tolong jaga nih anak. Dititipin anak nih Pak, sebentar nih nitipnya nih. Kita bilang, nih istri kita belum pergi, kita sudah bilang, lu pergi berapa lama? Udah nanya nih, berapa lama? Ini 2 bocah dititipin nih, ya. Satu 5 tahun, satu 3 tahun titip. Kita tanya udah berapa lama? Enggak, sebentar, paling 2 jam. Enggak bisa lebih cepat, masih bilang gitu. Bisa. Enggak, belum naik angkot segala macem lah. Udah deh, iya nggak apa-apa, 2 jam ya. Berangkat nih istri kita. Dia baru naik angkot, belum sampai di mall, di Ciledug, belum sampai Ciledug. Kita udah telepon, kapan lu balik? Kenapa? Udah kewalahan nih. Yang satu nangis, yang satu pipis, yang satu teriak minta makan, ribut, pusing. Ya. Makanya kenapa Umar ibn Khattab itu, Pak? Umar ibn Khattab itu kan galaknya orang. Itu kalau diomelin sama istrinya, dia nggak jawab. Umar ibn Khattab, ya, ditakuti oleh orang-orang yang dia pimpin, semua segan sama dia. Jangankan manusia, Umar ibn Khattab itu kata Nabi, kalau dia jalan, setan lihat bayangannya kabur. Ya. Jadi Umar bin Khattab kalau jalan mau masuk gang, kan biasanya orang kalau jalan mau masuk gang, sebelum dia masuk itu bayangannya kelihatan duluan. Itu setan lihat bayangannya lari, takut. Bukan kayak kita mau lewatin gang, setan nungguin kita kapan lewat. Ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia jadi Amirul Mukminin, jadi kepala negara. Dia lagi duduk ini sama menteri-menteri. Masuk istrinya. Istrinya masuk, nggak pakai mukaddimah Pak, nggak ada pakai pembukaan, nggak pakai kata sambutan, langsung nunjuk dia, ngomelin dia. Ya, nggak ada mukaddimah, kata sambutan nggak pakai, langsung tet, itu kayak peluru yang lepas. Tahu tuh senjata yang kalau sekali ditekan keluarnya banyak, terus diocehin Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hanya menjawab apa? Naam, naam. Hanya bilang iya, iya. Itu setengah jam. Bayangin, setengah jam diocehin, setengah jam. Sahabat-sahabatnya Umar ibn Khattab yang jadi menteri, jadi orang-orang kepercayaannya yang duduk di situ, bisik-bisik satu sama lain. Ini kan orang paling kita takutin. Yang kalau dia ngomong kita diem. Yang dia mendelik aja kita sudah takut. Ini datang perempuan lemah, tunjuk-tunjuk dia, kok dia diem. Nggak jawab lagi. Langsung ada yang bisik, oh ternyata dia ini takut sama istri. Mereka ngomongin dia. Umar bin Khattab dia tahu nih mereka sambil ngomongin dia. Setelah istrinya pergi Pak, Umar bin Khattab tengok orang-orang kepercayaannya. Dia lihat, dia bilang, kalian ngomong apa tadi? Saya tahu kalian bisik-bisik. Mereka diam semuanya. Dan saya tahu yang kalian bisikan itu, pasti kalian bilang ini Umar ibn Khattab. Sama kita galak, sama istri mengkerut. Kata Umar ibn Khattab, kalian tahu tidak? Ketika dia sedang mengocehi saya, sedang memarahi saya tidak terlalu perhatikan tentang marahnya. Saya tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Yang saya ingat dari dia tentang lelahnya dia, capeknya dia, ngurus rumah, ngurus saya, ngurus anak, masak. Jadi yang saya ingat itu lelahnya dia. Sehingga ketika dia marahin saya merasa untuk apa saya membalas? Untuk apa saya kembali? Untuk apa saya mengucapkan kata-kata balasan kasar padanya?
Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Amirul Mukminin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kata silaturahim. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, Anar Rahman, akulah sang maha kasih. Khalaqtu ar-rahima, akulah yang menciptakan rahim, kata Allah. War rahim syijnatum minar rahman, dan kata rahim itu kata Allah akar kata dari Rahman. Jadi kalau orang dia menjalin hubungan silaturahim, berarti dia mengikuti perintah yang maha kasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi hadis Nabi yang saya sampaikan, Nabi katakan orang yang menginginkan rizkinya itu banyak, maka falyasil rahimah, hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Saya kasih contoh. Ada masjid-masjid yang silaturahimnya bagus, ada masjid-masjid yang silaturahimnya kering. Banyak tuh, habis sholat subuh bubar aja ya. Ada masjid-masjid yang silaturahimnya bagus, habis sholat subuh ada salam-salaman, atau ada kajian, selesai kajian ada salam-salaman, terus ada duduk-duduk antara jamaah, ngopi, makan kue ringan sebentar baru bubar. Itu masjid yang silaturahimnya indah, tidak kering, maka saling kenal mereka satu sama lainnya. Ini saya mau cerita kisah nyata nih. Di tempat yang pernah saya tinggal dahulu, itu ada komplek besar, ada beberapa masjid. Ada masjid yang indah silaturahimnya, ada masjid yang kering silaturahimnya. Suatu hari ada kejadian masjid yang kering silaturahimnya. Masjidnya bagus, jamaah subuhnya banyak pak. Sholat subuhnya itu jamaahnya itu memenuhi masjid sampai belakang, full. Tetapi silaturahimnya kering. Selesai sholat bubar aja. Antara jamaah satu dengan yang lain tidak saling kenal. Mereka tidak peduli terhadap database jamaah. Yang penting masuk sholat. Ada bahkan yang sudah sampai 15 tahun sholat di masjid tersebut, masuk dalam keadaan mukanya nggak ada senyumnya, keluar juga mukanya nggak ada senyumnya. Mudah-mudahan di masjid ini nggak ada. Masuk masjid nggak ada senyumnya. Habis wudhu masuk nggak ada senyum. Lewatin jamaah yang lain main lewatin, nggak ada permisinya. Mukanya serius, keluar serius mukanya. Ya akhi, saya sering bilang sama teman-teman yang seperti itu, ya akhi, antum ini masuk masjid bukan masuk pasar. Kalau di pasar mungkin ada pencoleng, ada pencuri, ada pencopet. Masjid itu isinya insya Allah orang-orang baik semuanya. Kenapa nggak ada senyum? Nggak ada mau salam-salaman dengan orang kiri kanan, nggak mau. Nah ini masjid yang kering silaturahimnya. Suatu hari mereka kehilangan salah satu jamaah. Ada jamaah aktif, kalau sholat softnya paling depan di ujung sebelah kiri. Orangnya sudah sepuh. Tiba-tiba satu minggu mereka nggak ketemu. Terus ada salah satu jamaah masjid bilang begini, kita kehilangan nih, ada satu bapak yang sering sholat di sini nih, jamaah kita. Orangnya tinggi, putih, rambutnya putih semuanya. Saking nggak kenal namanya pak. Jadi sebut ciri-cirinya pak. Yang mana ya? Itu loh, kalau sholat biasanya di pojok sebelah kiri, soft paling depan. Oh bapak anu, ada yang kenal namanya satu orang. Rumahnya di mana ya? Ini sudah seminggu nggak muncul. Kata yang lain, iya ya, sudah seminggu nggak kelihatan ya. Apa jangan-jangan sakit ya? Sudah seminggu nggak kelihatan datang ke masjid. Nggak ada yang tahu rumahnya. Akhirnya cari tahu, tanya sana, tanya sini. Baru tahu sehari kemudian. Akhirnya hari esoknya habis sholat subuh, jamaah-jamaah aktif datang cari rumahnya, tanya sana, tanya sini. Karena kompleknya besar, ternyata rumah beliau beberapa blok dari masjid tersebut. Ketemu. Sampai di rumahnya, dibuka rumahnya oleh seorang wanita tua. Disambut sama wanita ini, silakan masuk pak, masuk ke rumah itu. Wanita ini bingung, siapa ramai-ramai datang. Terus ditanya sama jamaah, ibu, benarkah rumah bapak ini, bapak fulan bin fulan? Ya betul. Ibu, kami jamaah masjid tempat bapak sholat. Oh iya, kata istrinya. Begini bu, bapak sudah kami nggak jumpa seminggu lebih.
Kami ingin tahu apa kabarnya Bapak. Kami dari jamaah masjid yang sudah seminggu lebih tidak lihat Bapak sholat di masjid. Bagaimana kabar Bapak, Ibu? Ibu itu langsung nangis. Kenapa nangis, Bu? Mohon maaf Bapak, suami saya sudah meninggal. Saya baru tadi malam sampai dari kampung. Ini baru pulang antar jenazahnya. Jamaah satu masjid nggak ada yang tahu. Sakit di rumah sakit, meninggal dunia, langsung kami bawa. Kok kita nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Kata ibu gitu. Bapak juga tidak pernah menceritakan tentang siapa jamaah-jamaah yang dekat dengannya. Dibawa ke kampung halaman, dimakamkan di kampung halaman. Saya mendengar kisah itu, langsung saya bicara sama jamaah itu. Kan kebetulan masjid itu, kadang-kadang saya mampir singgah di situ. Saya kadang singgahnya sholatnya pindah-pindah, kadang ke masjid itu, kadang ke masjid yang lainnya. Saya bilang ini gara-gara kita jamaah masjid kering silaturahimnya, nggak kenal satu sama lain. Sampai jamaah masjid kita meninggal dunia kita nggak tahu. Beda dengan masjid satu lagi, Pak. Ada masjid yang satu cukup besar masjidnya, makmur masjidnya, ada kajiannya, ada pengajian rutin Sabtu dan Ahadnya. Habis pengajian nggak langsung bubar, ada silaturahim, salam-salaman antara jamaah, duduk masih minum kopi, minum teh, kopi susu, ada makanan yang dibawa oleh jamaah-jamaah wanita dibiarkan di situ untuk dimakan oleh jamaah yang lainnya, saling ngobrol, tukar pikiran, silaturahimnya begitu indah. Jamaah kajian rutinnya jumlahnya sampai di atas 100 orang. Database jamaahnya didata dengan rapi. Satu orang meninggal dunia, Pak, dalam tempo 5 menit semua jamaah tahu, disebarkan, diberitakan. Dan jamaah-jamaah rutin datang ke tempat yang berduka, itu yang berduka disuruh duduk tenang, duduk manis, nggak usah repot. Seluruh urusan jenazah ditanggung sama masjid, karena ada urunan dana kematian. Sampai ke pemakaman, sampai malam pertama itu sahibul bait nggak repot. Semua sampai pasang tenda itu diurusin sama jamaah masjid. Kenapa? Silaturahimnya bagus, Pak. Database jamaahnya dirawat dengan baik. Saya sering menyaksikan begitu indahnya jamaah-jamaah tersebut ketika selesai sholat subuh, habis kajian duduk sama-sama. Jamaah yang satu ngobrol sama jamaah yang lain. Jamaah yang satu dia kerja di sebuah perusahaan, kebetulan perusahaan dia lagi membutuhkan lulusan-lulusan yang baru, anak-anak kuliah yang baru lulus. Dia bilang di kantor saya lagi butuh nih engineering. 2 orang dibutuhkan. Dia ngomong sama jamaah. Ada di antara jamaah anaknya baru lulus, sudah 6 bulan belum dapat kerja. Anak saya teknik, baru lulus, udah 6 bulan lamar sana sih belum dapat kerjaan. Terus jamaah yang satu mengatakan, ayo sini mana CV-nya, kasih ke saya, nanti saya masukkan. Ini Rasul katakan ayyub satafi rizki, rezeki dilapangkan. Jadi dialog antara jamaah, ada peluang bisnis, ada peluang usaha, ada peluang kerja, muncul di situ semuanya. Nabi bilang, man ahabba ayyubsata fi rizki. Yang menginginkan rezeki dilapangkan, muncul semua di situ. Wa ayyun sa'alahu fi athari. Umurnya dipanjangkan. Yang doain banyak. Orang yang silaturahimnya bagus, kalau dia sakit yang doain dia banyak. Temannya banyak. Yang menyarankan alternatif pengobatan juga banyak. Coba dokter ini, coba dokter itu, banyak. Sekarang kalau dia cuma berlima, punya grup cuma isi 5 orang, dia sakit dirawat di rumah sakit. Temannya yang satu radang, yang satu lagi panoan, tinggal 2 orang yang sehat. Yang sehat datang kunjungi yang sakit, ditanya, ente sakit apa ini? Sudah berobat belum? Sudah. Kemana? Ke dokter Ahmad. Kata 2 temannya, gue juga kalau sakit ke dokter Ahmad. Gak ada alternatif lain. Tapi coba kalau temannya banyak, coba dokter ini, coba dokter ini, coba pakai obat ini, coba pakai obat itu. Ini sabda Rasul. Dan yang Rasul pesankan kepada kita semuanya pasti efeknya baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di bulan Syawal ini kan kita ketika bertemu dengan teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, kita ucapkan apa? Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina wal faiz minal aidina wal faizin. Itu doa yang diturunkan oleh para ulama salafus salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian semuanya minal aidina wal faizin, menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya. Wal faizin, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Ya, kita diuji dengan puasa selama 1 bulan, menahan nafsu, ya, menahan segala macam aktivitas-aktivitas yang sejatinya dibolehkan, ditahan oleh kita, ya, selama 1 bulan di waktu siang. Kemudian kita sampai pada titik kemenangan, berhasil kita. Tapi Allah tetap lihat, apakah menangnya sementara atau menangnya selamanya. Karena banyak orang menangnya sementara. Contoh nih, datang bulan Ramadan itu banyak orang sehat, Pak. Karena dia jaga makannya kan. Banyak orang sehat. Buktinya di bulan Ramadan itu rumah sakit cenderung sepi, ya. Tingkat hunian pasien di rumah sakit di bulan Ramadan itu menurun drastis. Tapi coba perhatikan nanti setelah selesai Ramadan, itu yang antri di dokter banyak tuh, ya, yang asam uratnya kambuh, kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Gimana kolesterolnya nggak naik? Satu hari dia bisa makan beberapa mangkok opor ayam gitu. Ya. Gimana gula darahnya nggak naik? Di bulan Syawal minumnya warna-warni. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul menang, itu pertahankan kemenangan tersebut. Kan bulan Syawal itu artinya apa? Peningkatan. Harusnya setelah selesai Ramadan, itu amaliyah ibadah kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu terus menanjak, bukan menurun. Tetapi fakta yang sering kita temui, di bulan Ramadan kita temukan jamaah begitu banyak memenuhi masjid, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita bertemu dengan wajah-wajah asing di bulan Ramadan. Orang-orang yang jarang kita temui di masjid itu muncul di masjid. Ada wajah baru. Kita kira warga baru, ternyata bukan warga baru, warga lama. Hanya nggak pernah datang ke masjid. Datang Ramadan muncul itu, keluar semua, hadir semuanya. Makhluk dari mana-mana muncul semua, datang sholat di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, coba, nih udah habis Ramadan. Tanya sama ketua DKM itu. Yang ketua DKM temui siapa lagi? Kata ketua DKM, yang saya temui wajahnya wajah lu lagi. Ya, wajah-wajah itu aja. Terus yang kemarin kemana? Makanya ada ulama bilang begini, bi'sal qaum, seburuk-buruknya satu kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Datang Ramadan dia ingat Allah. Datang Ramadan rajin puasanya, rajin sholatnya, taat ibadahnya, muncul kesalehannya. Itu datang Ramadan. Ketika berlalu Ramadan, berlalu pula segala macam bentuk ketaatannya, ya, kesalehannya, kepatuhannya. Makanya kita kan tentu tidak mau menjadi manusia yang buruk kan. Kita ingin menjadi manusia yang baik, yang senantiasa memiliki ketaatan yang sama. Mahkota takwa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan itu, yang Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang takwa, itu kita rawat, kita jaga di bulan-bulan berikutnya, sambil bermohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita kepada Ramadan di tahun-tahun berikutnya.
Mana yang masih kurang, mana yang belum sempurna, mana yang belum lengkap di Ramadan ini. Kita minta ya Allah mudah-mudahan diketemukan lagi dengan Ramadan tahun berikutnya, sehingga kita dapat menyempurnakan lagi. Jangan sampai ketaatan kita turun drastis setelah Ramadan. Jangan sampai takwa yang sudah kita dapat di penghujung Ramadan itu tertanggalkan, terlepas dari kita. Ada orang ketika datang Ramadan dia nggak mau maksiat. Teman-teman yang ajak maksiat, jangan Ramadan ini. Habis Ramadan dia telepon temannya dulu yang ngajak dia maksiat. Katanya ke ente kan pernah ngajakin anak tuh, ayo ini udah habis Ramadan ini. Ada orang datang Ramadan itu dia seperti malaikat, tapi ketika lepas Ramadan dia lebih iblis daripada iblis. Nauzubillah. Nah, itu makanya ulama bilang bi'sal qaum, seburuk-buruknya suatu kaum. Ya. Yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk mempertahankan kemenangan itu? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia memiliki tingkatan rasa takut yang begitu besar hanya kepada Allah, lalu dia membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda, maka mereka itulah yang kata Allah, faulaika humul faizun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat kemenangan. Jadi untuk sampai pada titik kemenangan ada syarat. Taat sama Allah, taat sama Rasul, takut yang begitu tinggi hanya kepada Allah, kemudian membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda. Ya, orang yang sudah sampai pada Idul Fitri, sampai pada nilai fitrahnya, kembali kepada nilai fitrahnya, bukan hamba Allah yang tidak pernah buat dosa, bukan hamba Allah yang suci, bukan hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat. Mereka yang kembali kepada nilai fitrah itu, kata ulama, adalah hamba Allah yang pernah berbuat dosa, yang pernah bermaksiat, tetapi dia cepat-cepat menyadari kemaksiatannya dan cepat-cepat ingin bertobat kepada Allah. Itulah mereka yang Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Dia pernah berbuat salah, pernah bermaksiat, pernah durhaka, tetapi cepat menyadari kekeliruannya, kekhilafannya, dan berusaha dengan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ampuni. Dan mereka itulah yang Allah katakan faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan ini tidak datang tiba-tiba. Kemenangan ini didapati dengan proses. Dan mereka yang betul-betul kuat imannya pasti dimenangkan sama Allah. Kan yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Syaratnya apa? Kokoh dalam keimanan. Dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali firman Allah yang mengkisahkan tentang hamba-hamba Allah pilihan, Pak, yang tetap dengan kokoh mempertahankan keimanannya. Dan kisah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran tentang hamba-hamba Allah pilihan tersebut sebagai pelajaran buat kita, sebagai kaca perbandingan buat kita, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada keimanan, Pak, yang dilalui tanpa ujian. Kan iman itu kan bukti cinta. Ya, bukti cinta kita kepada Allah lewat apa? Lewat iman. Tetapi ikrar iman kita kepada Allah itu pasti akan diuji. Ada seorang wanita terhormat, cantik, dielulukan oleh banyak wanita, dielulukan oleh banyak laki-laki. Terus wanita terhormat ini tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang suka sama dia. Laki-laki itu bilang begini,
saya jatuh hati sama kamu, saya cinta sama kamu. Kalau dia wanita yang terhormat, kira-kira langsung terima nggak? Nggak langsung terima, Pak. Wanita yang terhormat biasanya dia uji dulu, ini laki-laki yang datang. Kalau benar-benar suka, dia uji. Benar cinta nggak nih? Jangan-jangan gombal. Jangan-jangan saya wanita yang ke-13 yang ditemuinya. Dia uji sampai berkali-kali, sampai dia yakin laki-laki ini betul-betul suka sama dia, baru dia terima. Ini sekarang Allah pencipta kita datang kepadanya, kita bilang kita cinta sama Allah, kita iman sama Allah, kita yakin sama Allah. Allah nggak serta-merta terima begitu saja keimanan kita tanpa diuji. Pasti diuji dengan tingkatan dan kadar yang berbeda-beda tentunya. Pasti diuji. Jangankan kita, nabi-nabi, Pak. Nabi-nabi diuji nggak? Padahal mereka utusan Allah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, diuji. Lain kalau kesayangannya bos ya. Kalau kesayangannya bos biasanya nggak diuji tuh. Ada pimpinan perusahaan punya ini anak buah kesayangan. Biasanya anak buah jarang diuji. Ada buah kesayangan yang jarang diuji tuh. Dikasih posisi yang empuk, kendaraan yang mewah, fasilitas bagus. Kalau proyek yang basah-basah dikasih dia. Tapi kalau Allah, hamba Allah siapa saja, bahkan nabi-nabi diuji sama Allah. Maka lihat dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita ini ada nabi-nabi yang datang membawa risalah, ada pengikut-pengikutnya yang mengatakan beriman, Allah uji. Pengikutnya Allah uji. Untuk apa kata Allah? Untuk diketahui siapa yang betul-betul iman, siapa yang jujur imannya, siapa yang tulus imannya, siapa yang murni imannya. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan akan diketahui pula siapa yang dusta, siapa yang palsu imannya. Berarti apa? Tidak ada keimanan tanpa ujian. Dan ketika kita mampu melaluinya, Allah akan mengatakan, kalau begitu kau betul-betul hambaku, aku lebih cinta. Allah lebih cinta. Lihat Nabi Musa, diuji gak hidupnya? Diuji, Pak. Nabi Musa itu hidupnya penuh ujian. Sebelum lahir diuji, sebelum lahir masih di perut ibunya sudah was-was. Ini gimana kalau anak saya laki-laki lahir? Apa ceritanya nih? Akan dihabis sama Fir'aun. Udah lahir, masih bayi udah diuji. Dia. Dijauhkan dari ibunya. Musa alaihissalam. Makanya nama Nabi Musa paling sering disebut dalam Al-Quran 131 kali, Pak. Namanya disebut dalam Al-Quran. Penuh dengan ujian hidupnya. Sampai dia harus melarikan diri, meninggalkan Mesir, dikejar-kejar sama orang yang menjahatinya. Tapi di situ ada pelajaran yang dapat kita ambil. Setiap ujian kita jangan pernah lepas dari Allah. Nabi Musa tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika dia dalam pelariannya, dia bilang apa? Itu Allah katakan dalam Al-Quran, fa kharaja Musa minha yataraqqabu. Nabi Musa dia keluar meninggalkan kota Mesir dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Nabi Musa takut juga. Ya, kita manusia punya rasa takut, punya rasa khawatir. Gak apa-apa, itu manusiawi. Nabi Musa, Rasul utusan Allah, punya rasa takut. Tetapi dia mengobati takutnya, kekhawatirannya dengan melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Aduhai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum zalim, dari orang-orang zalim. Dia minta Allah selamatkan dia sambil dia lari meninggalkan Mesir.
Setelah itu dia bingung juga, saya mau lari kemana ini? Dan dia nggak tahu. Setiap desa yang dia masuki dia khawatir orang-orang tahu dia, kenal dia, tahu wajahnya, bakal diserahkan kepada Fir'aun nanti. Lari dia, orang-orang kejar dia, dia pingin sembunyi di tempat yang aman. Dia minta tolong sama Allah lagi, agar Allah bimbing kakinya, tuntun kakinya, sampai di tempat yang aman, sampai di tempat yang orang-orang tidak kenal dirinya, sampai di tempat yang aman buat dirinya, sampai ketemu dengan orang-orang yang betul-betul mau melindungi dirinya. Maka dia berdoa lagi kepada Allah, asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil, semoga Tuhanku menghantarkan aku kepada jalan yang lurus. Itu dia minta kepada Allah. Makanya Allah giring Nabi Musa alaihissalam memasuki kota Madian, kota yang dimana penduduknya tidak kenal dengan Nabi Musa, nggak kenal. Bahkan dia bertemu dengan orang yang mengatakan kau aman di sini, yang menjamin keamanannya, bahkan memberikan pekerjaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dapat pekerjaan, bahkan dapat istri di situ kan, menikah lagi. Dan itu semua dia dapat karena dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu dia bilang, dia memohon, itu doa di mana Nabi Musa alaihissalam memohon kebaikan yang Allah turunkan buatnya. Setelah kesulitan panjang yang dia alami, dia bilang, ya Allah ini panjang sekali kesulitan saya ini, kapan engkau turunkan kebaikan buat saya? Akhirnya Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dapat tempat yang nyaman, diberikan perlindungan, dapat pekerjaan, mengurus kebun dan ladang yang begitu luas. Kemudian dinikahkan dengan putri yang punya kebun. Lengkap sudah kan? Dapat pasangan. Maka doa ini yang sebagian ulama mengatakan ini doa bagus dibaca bagi orang-orang yang masih bujang. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada yang masih bujang di sini? Yang bujangan coba angkat tangan. Yang sudah ada pasangan, sudah ada istri, bapak-bapak jangan baca ini. Nanti dihafal, nanti dibaca, tahu-tahu datang lagi yang lain. Ini doa ini bagus diamalkan kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis atau anak laki-laki yang belum dapat jodoh. Kita pingin dia cepat-cepat menikah, suruh dia yang baca ini. Amalkan ini, habis sholat baca ini, rutin baca ini. Ya, itu dipermudah oleh Allah jodoh buatnya. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca ini. Saya telah memberikan kepada banyak jamaah saya anak-anak muda yang bujangan, dan sudah lebih dari 10 sudah menikah mereka. Setiap kali cerita sudah punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, tapi dia mengeluh tentang jodoh yang belum sampai padanya. Sudah ikhtiar dia. Karena amalkan ini, ente ikhtiar, ente amalkan ini, baca ini. Karena Nabi Musa alaihissalam dia baca ini, di antara sekian anugerah yang dia dapat, seketika dia baca ini, salah satunya dia menikah. Salah satunya anugerah Allah berikan kepadanya, yaitu dia menikah dengan dia baca doa ini. Dan itu kan doa dari Al-Quran. Mintanya sama siapa? Allah juga kan. Amalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun, Pak, yang kekuatannya dahsyat, punya segala macam bentuk perangkat, pasukan punya, kekuasaan punya, pengikut setia punya, lengkap. Nabi Musa modalnya apa? Iman. Nabi Musa tetap dimenangkan sama Allah. Jadi kita ini hamba Allah beriman itu, jaga aja iman itu baik-baik. Coba baca sejarah Nabi Musa.
Pernah nggak Nabi Musa nantang Fir'aun? Enggak. Nabi Musa ditantang sama Fir'aun? Iya. Nabi Musa nggak pernah tantang. Pernahkah Nabi Musa datang kunjungi Fir'aun, nunjuk-nunjuk Fir'aun? Nggak pernah. Pernahkah Nabi Musa mencaci Fir'aun? Tidak pernah. Bahkan Allah suruh Nabi Musa sama Harun alaihi wassalam datang mengunjungi Fir'aun. Allah bilang, kalian berdua datang temui Fir'aun itu, ucapkan qaulan layyina, ucapan yang lembut, yang halus. Dan itu memang karakter orang beriman. Kalau mereka sudah terdesak, nanti yang bakal bantu mereka siapa? Allah. Nabi Musa itu dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa lari. Dan betul-betul lari. Dan biasanya kalau lari kalah kan? Tapi ini menang, Pak. Dan segala macam konspirasi jahat yang dimiliki oleh Fir'aun bersama kroni-kroninya, itu semuanya gagal total. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan memelihara Musa alaihi salam dari segala macam bentuk keburukan, kejahatan dan makar-makar yang dimiliki oleh Fir'aun. Itu Allah pelihara. Jadi bukan berarti makarnya gagal. Makarnya tetap terlaksana. Kejahatannya tetap ia lakukan, tetapi Nabi Musa tetap terlindungi, Pak. Tetap terjaga. Karena Allah mengatakan fawaqahullah. Allah pelihara dia, Musa alaihissalam. Dan Allah katakan wahaqa ala ali fir'aun su'al azab. Dan nyata bagi Fir'aun dan kroni-kroniknya azab yang buruk. Dia Allah balas, Allah yang balas itu. Siksaannya itu datang dari Allah. Balasannya datang dari Allah. Maka orang beriman itu syarat utamanya tetap dalam keimanannya, tetap dalam kebaikan yang dia jalankan. Nanti Allah pasti bantu dengan caranya Allah. Tetapi kalau kita melakukan usaha dengan caranya kita, makanya banyak orang beriman itu sering gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena dia senantiasa melakukan hal-hal semaunya dia. Dia merasa dia sudah betul-betul benar. Kalau sudah merasa benar, Allah tidak akan memuluskan perjuangannya. Dan kita ini kan sering mengucapkan minal aidina wal faizin. Ini kita ucapkan terus-menerus, semoga menjadi hamba Allah yang aidin, kembali kepada fitrah. Kita bisa tetap kembali kepada fitrah kita kalau kita menjaga formula keislaman kita ini. Dan kita menjadi hamba Allah yang faizin, yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan kalau kita menjalankan apa yang telah Allah syaratkan itu. Yuti'illaha wa rasulahu, taat sama Allah dan Rasulnya, betul-betul patuh menjalankan ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yakhsyallah, memiliki rasa takut yang begitu besar hanya kepada Allah. Ini apa saja yang dilakukan, dia tentu menyelipkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kalau yang dia lakukan itu sia-sia, tidak berguna, tak bernilai. Wa yattaqihi, menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaubat, merasa salah, cepat kembali kepada Allah. Maka dia akan menjadi hamba Allah yang menang. Nah, silaturahim yang kita lakukan hari ini dengan acara halal bihalal, tentu kita berharap mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita kepada Allah dapat kita tebus dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah. Tetapi kesalahan kita kepada manusia itu harus kita tebus dengan kita meminta maaf. Mungkin kita sudah meminta maaf lewat medsos, ya kan? Lewat WhatsApp. Tetapi ketika bertemu secara fisik jauh lebih utama kan? Terasanya beda kan? Kita sudah mengucapkan lewat medsos minta maaf lahir batin, tapi ketika ketemu lebih beda terasanya. Ngaji aja lewat online sama medsos beda, ya kan? Seriusnya beda kok. Ngaji secara online
Itu kita nggak tahu tuh jamaah yang ikut pengajian. Jangan-jangan ada yang pakai singlet ikut pengajian. Karena fotonya nggak dipasang sama dia, kameranya off, suaranya off. Jangan-jangan lagi makan, piringnya lagi bunyi-bunyi sambil dengar. Konsentrasinya tidak maksimal dengan orang yang datang offline. Yang ibu-ibu ada tuh ikut pengajian pakai daster, online soalnya. Coba kalau offline datang ke Masjid Kuba, berani pakai daster? Nggak mungkin, rapi datangnya, duduk. Ada yang sambil rebahan, sayup-sayup matanya dengar pengajian. Pengajiannya 40 menit, dia ikut cuma 10 menit, sisanya tidur. Silaturahim juga begitu. Ketika kita bertemu, bertatap muka, saling bersalam-salaman. Ada hadis Nabi itu, tasafahu yazhabul ghillu an qulubikum. Saling berjabat tanganlah kalian, kata Nabi, maka akan hilang segala macam bentuk dendam kesumat di antara kalian. Caranya apa? Bersalam-salaman, mata saling bertatapan, fisik bertemu, kemudian mengucapkan mohon maaf lahir batin, meminta kehalalan dari saudara kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, kembali kosong-kosong ya. Dan memaafkan itu harus tulus ya. Allah berfirman falyafu waliyasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Jadi memaafkan tanpa tapi. Kalau masih pakai tapi belum memaafkan. Sudah dimaafin belum itu temannya, saudaranya? Sudah sih, tapi kalau lihat mukanya ingat lagi, belum maafin. Saya sudah maafin sih, tapi pasti pakai tapi. Ulama mengatakan memaafkan tanpa tapi. Kalau masih pakai tapi belum memaafkan. Harus lapang dada. Dan orang yang paling mulia kata Nabi, orang yang lebih dahulu datang meminta maaf walaupun dia yang benar. Walaupun dia yang benar. Nabi pernah nggak meminta maaf? Pernah kan? Nabi pernah kumpul orang semua. Nabi pernah kumpul orang. Nabi tanya, siapa yang pernah aku zalimi, silakan ucapkan. Pernah dengar kisah itu kan? Yang datang seorang pemuda mengatakan, engkau pernah ya, salah satu kayumu, tongkat komandomu menyentuh kulitku, perut saya. Nabi bilang, silakan engkau balas dengan cambukan. Tapi orang itu mengatakan, kulit saya terbuka waktu itu. Dan akhirnya Nabi membuka bajunya. Yang di akhir ceritanya ternyata dia hanya ingin memeluk Nabi agar kulitnya menyatu dengan kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inti dari kisah tersebut, Nabi meminta kehalalan kan. Jadi kalau kita kumpul di acara halal bihalal tidak ada salahnya. Kalau kita kiaskan bagaimana Nabi mengumpulkan orang yang hadir semuanya, meminta kehalalan kalau ada kesalahan yang pernah ia lakukan. Dalam interaksi kita selama 1 tahun, kita nggak tahu ada teman-teman kita, tetangga kita, jamaah sama satu masjid dengan kita yang mungkin pernah tersinggung sama kita. Mungkin ada candaan kita anggap biasa aja, tapi dia tersinggung. Maka ketika momentum kita kumpul ini, kita minta halalnya. Kan ada kesalahan yang disengaja, ada yang tanpa disengaja. Paling banyak tanpa disengaja itu. Maka kita ucapkan memohon kehalalannya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya, mengampuni kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Allah angkat derajat kita. Allah hadirkan kebaikan buat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjadi hamba Allah yang indah silaturahimnya. Yang paling penting silaturahim, paling penting ini. Itu syarat takwa. Kita lihat negara-negara Timur Tengah saat ini, kenapa carut marut, perang tak berkesudahan. Padahal mereka diisi oleh penduduk-penduduk yang mayoritas muslimin. Kenapa? Karena lagi rusak silaturahimnya. Ukhuwahnya lagi tercabik-cabik. Tentu kita tidak mau seperti itu ya. Percuma menegakkan sholat, banyak sujudnya, indah tilawahnya, tetapi cacat silaturahimnya.
Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang cukup bagus silaturahimnya, cukup gampang menerima orang, cukup gampang melupakan kesalahan orang, mudah memaafkan. Yang sering disebut dengan kata atifah, itu milik masyarakat Indonesia itu. Dan mudah-mudahan kebiasaan ini berkembang terus di masyarakat kita, sehingga kedamaian, ketenangan, ketentraman terwujud di antara kita. Kita sedih dan prihatin melihat beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan dunia lain, bumi lainnya, itu penuh dengan keributan, peperangan, permusuhan tanpa henti sampai saat ini. Itu disebabkan tercabik-cabiknya ukhuwah di antara mereka. Tidak kokoh silaturahim di antara mereka. Lebih mendahulukan nafsunya, egonya. Orang yang indah silaturahim itu dia mampu meredam egonya. Orang yang mudah datang minta maaf lebih dahulu itu dia mampu mencampakkan nilai-nilai egois yang dimiliki dalam dirinya. Kita semua ini punya ego. Tinggal tergantung kepada kita mau meredam ego kita atau tidak. Dan semoga itu dapat kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, barakallahu fikum. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk keberkahan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Allah hadirkan kebaikan buat anak keturunan kita. Ala hazihi niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqan min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa sujudana sujudal mutawadi'in wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin waj'al hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.